Seperti layaknya film Marvel atau DC, kita akan selalu diberikan petunjuk dan detail kecil tapi penting di film-film Joko Anwar, termasuk juga untuk Pengabdi Setan 2 Komunion. Maka dari itu kita akan membahas hal-hal yang mungkin kalian lewatkan di film ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas, dan jangan lupa join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Di awal film kita mendapatkan sebuah callback ketika Bondi sedang berbicara dengan temannya Darto, di mana di situ mereka sempat menyebutkan tentang lonceng, yang mana lonceng menjadi alat penting di film pertama, yaitu sosok ibu yang menggunakan lonceng ketika butuh sesuatu. Elemen banjir yang ditambah listrik membuat ancaman orang rusun kesetrum. Walaupun tidak secara jelas, tapi tentu kita tahu listrik dan petir berkaitan dengan film Joko Anwar sebelum film ini. Apalagi kalau bukan Gundala, jagoan dengan kekuatan petir. Tentang Gigolo yang cukup ikonik di film pertama kembali dimunculkan di sini. Sebenarnya identitas Bapak sudah bisa ditebak sejak awal film. Jika jeli, maka ada berbagai petunjuk yang sudah diberikan kepada kita. Pertama, ketika Budiman melihat sosok Bapak muda ketika dia sedang dibawa. Hal ini menjadi pembuktian bahwa Bapak merupakan seorang polisi dahulunya. Belum lagi kasus Petrus yang berkali-kali disebutkan, baik di berita maupun pembicaraan. Dan akhirnya kita diungkapkan Bapak menjadi Petrus untuk memenuhi target 1000 nyawa agar dia bisa melepas perjanjian bersama sekte Pengabdi Setan. Joko Anwar kembali membawakan tema yang lekat dengan film-filmnya di Pengabdi Setan 2, apalagi kalau bukan wanita hamil yang jadi maskot untuk film-film Joko Anwar. Kali ini seorang wanita hamil menjadi salah satu korban dari kecelakaan lift yang nanti akan datang untuk membawa teror kepada Rita, berupa pocong yang mengeluarkan bayi dari mulutnya. Di awal film kita ditunjukkan dengan kisah masa lalu Budiman ketika dia pertama kali menemukan jejak sekte Pengabdi Setan. Atas permintaan dari kawannya yang merupakan seorang polisi, Budiman membuat majalah sendiri yang nantinya akan kita kenal sebagai majalah Maya di film Pengabdi Setan pertama dan kedua. Dia disuruh membuat majalah sendiri untuk memberitakan sesuatu yang rahasia bagi negara. Koran negara dilarang memberitakan karena akan ada KTT Asia Afrika, sementara akan berbahaya bagi koran tempat dia bekerja jika menyebarkan berita penting yang dirahasiakan negara. Seperti di film Pintu Terlarang, di mana di sana ada Herosase, dan salah satu channel di Herosase adalah orang tua yang menyiksa anaknya. Joko Anwar kembali menghadirkan sosok orang tua yang kasar di film ini. Malahan kita semakin dibuat mempertanyakan, seperti apa orang tua yang baik itu? Ibu Dino yang suka marah-marah, Ayah Wisnu, Ayah Ari dan Wina yang suka memukuli mereka, Ayah Darto yang suka meludah, dan termasuk Ayah Bondi, Rini, dan Tony. Pasalnya meskipun dianggap sebagai sosok orang tua yang sempurna yang tidak pernah marah dan memukul anaknya, Bapak ternyata punya kesalahan besar yang dia tutupi. Kita akhirnya diberikan jawaban kenapa sosok hantu di film ini menyerupai ibu. Padahal ternyata dia adalah setan yang bernama Raminom. Ternyata setelah merekam lagu Kelam Malam, ibu yang merubah penampilannya agar menyerupai Raminom. Melihat dari alat yang dipakai Budiman untuk membuatnya lari ketakutan, nampaknya Raminom merupakan penyihir pada era pertengahan atau era kegelapan, di mana alat tersebut bernama Peer of Anguish. Sebagai alat penyiksaan, kebanyakan menargetkan para wanita yang diduga sebagai penyihir. Alat ini akan dimasukkan ke lubang, entah lubang vagina, lubang pantat, atau lubang mulut. Tapi ketika sudah masuk lalu akan dibuka, sehingga perlahan-lahan akan melebarkan lubang tersebut dan mulai menyiksa target. Untungnya kita di film ini diputarkan lagu lain yang dinyanyikan oleh ibu alias Mawarni Suwono dalam album Kelam Malam, tepatnya dengan judul Rahasia Dendam. Karakter Tari sayangnya harus tewas di sini, dan cara tewasnya cukup mengerikan karena bagaimana dia mati sudah diperingatkan sebelumnya, di mana sosoknya yang lain menelpon dan mengeluh tentang dia yang berada di kuburan sempit. Ternyata hal itu menjadi nyata ketika Tari terjebak di dalam pembuangan sampah. Di dalam tempat yang sempit, dia diteror oleh pocong yang melahirkan anaknya dari mulut, lalu menyebabkan dia jatuh sampai tewas. Jika kalian perhatikan, maka kalian bisa melihat 4 orang mengendarai kuda yang mengeksekusi Bapak. Cara eksekusi dengan tubuh target ditarik ke 4 penjuru berbeda ini sudah digunakan dari zaman dahulu, di mana kebanyakan orang yang menjadi korban adalah orang-orang yang ingin membunuh raja. Bisa dibilang cukup mirip dengan situasi Bapak yang ingin membunuh Ian, sosok raja bagi sekte setan. Selain itu, sosok 4 penunggang kuda ini merujuk kepada The Four Horsemen. Four Horsemen merupakan pertanda penghakiman terakhir dalam kepercayaan Kristiani.
Ada dua orang dengan sosok nama dewa di film ini. Pertama adalah Batarai yang dalam bahasa Indonesia bisa berarti dewa atau Tuhan. Ada juga Wisnu, sosok dewa dalam agama Hindu, yang mana nama tersebut juga menggambarkan dirinya. Walaupun masih anak-anak, tapi dia bisa menjadi sosok pahlawan yang bisa menandingi Ian sebagai pemimpin dari sekte setan. Terbukti di sini kalau Ian bisa berbicara, dan dia menggunakan bahasa isyarat khusus untuk memerintahkan para pengikutnya, sesuatu yang juga diketahui oleh Wisnu. Adegan ending di mana para pengabdi setan melakukan ritual di sini bisa mengingatkan kita akan salah satu adegan dalam film Pengabdi Setan tahun 1982, tepatnya ketika Tommy diculik oleh sekte pengabdi setan. Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu terletak pada tanggal 18 April, sementara banyak informasi menyatakan para tamu kebanyakan sudah datang di tanggal 16. Bisa jadi para tamu ini datang lebih awal untuk membahas atau bahkan menghadiri sesuatu yang berhubungan dengan sekte setan. Jika diperhatikan, tanggal terjadinya komuni adalah tanggal 17 April setiap 29 tahun. 17 April berarti 17/4. Ternyata ada ayat yang berkaitan dengan angka 17 dan 4, baik itu di Al-Quran maupun Alkitab Injil. Tepatnya ada di Matius pasal 4 ayat 17, serta Quran surah An-Nisa ayat 17. Dan memang kedua ayat itu sama-sama berisi tentang pertobatan. Setelah ibunya meninggal, Wisnu berkata kalau dia akan pindah saja ke panti asuhan. Pemeran Wisnu yaitu Muzaki sendiri adalah pemeran karakter Sancaka atau Gundala kecil di film Gundala. Sementara jika di film Gundala, musuh Gundala adalah Pengkor yang memimpin anak-anak panti asuhan yang jadi pembunuh bayaran. Buat yang belum tahu, Gundala adalah karya lainnya dari Joko Anwar. Akibat dari kecelakaan di lift, Bapak sebagai satu-satunya orang yang selamat harus hidup dengan cedera yang cukup parah. Jika diperhatikan, Bapak ketika menemui Rini dan lainnya berjalan tertatih sedikit pincang. Ini mengingatkan kita kepada karakter Pengkor, seorang mafia dengan kekurangan fisik di film Gundala yang juga diperankan oleh Bron Palarai. Wisnu menceritakan kepada kita bahwa rumah kontrakan keluarganya terbakar, sementara bapaknya terkunci di dalam. Hal ini bisa berkaitan dengan Bapak Wisnu yang kalau meneror Wisnu selalu berkata buka pintu Wisnu, yang bisa menjadi petunjuk kalau sebenarnya Wisnu yang sengaja mengunci bapaknya di dalam kontrakan untuk nantinya terbakar dan mati di sana. Menurut thread Twitter Joko Anwar sang sutradara, penggunaan angka seperti 4, 17, dan 29 karena mereka yaitu sekte suka mengejek. Maka dari itu apa yang mereka sembah selalu tersenyum. Mereka suka menertawakan apa yang datang sebelum mereka, yang pastinya itu merujuk kepada agama, termasuk tentang penggunaan kitab suci. Bangunan yang selalu digunakan untuk ritual adalah bahan ejekan, mengartikan sekte ini tidak butuh tempat suci berbentuk simbol tertentu. Dan mungkin ini kebetulan, tapi tempat kejadian ritual sekte, yaitu rumah ibu dan rumah susun, sama-sama di dekatnya terdapat kuburan. Hal yang sama juga berlaku di Bosya. Ejekan itu bisa jadi berlaku juga pada Tari, karena dia diteror dengan bayi yang dikatakan mengikutinya, suara kuburan yang sempit, dan teror pocong melahirkan bayi dari mulutnya. Ejekan karena masyarakat termasuk Pak Ustadz sendiri menganggap Tari penuh dosa. Maka dari itu sekalian digambarkan kalau dia akan punya kuburan yang sempit. Juga dia diejek dengan bayi di radio dan pocong yang melahirkan, karena mungkin orang-orang berpikir dia adalah wanita murahan. Di tweet Joko Anwar dikatakan juga kalau 3 berhasil lolos dari jumlah korban yang ada. Ini mungkin merujuk kepada Wina, Tari, dan Dino, di mana harusnya mereka ikut mati di lift. Namun karena itu tidak terjadi, maka mereka terpaksa harus dibunuh di tempat yang berbeda. Polisi Heru sempat diam-diam menceritakan kepada Budiman tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan institusi yang sudah disusupi oleh anggota sekte. Bisa jadi ini akan kita lihat di Pengabdi Setan 3, di mana para komuni akan kembali dengan tujuan yang lebih besar. Mungkin saja merebut seisi kota, atau bahkan mengendalikan seluruh negara. Cara lainnya sekte mengejek para umat beragama adalah melalui ritual mereka. Ritual yang sama dengan ibadah bagi agama. Ketika dalam ritual kita membawa peralatan suci, mereka justru membawa orang-orang mati. Saga merah datang, hitam berhenti, yang berarti biji saga merah membuat para pocong berjalan. Biji saga hitam membuatnya terhenti, seperti biji saga hitam yang dilemparkan oleh Budiman kepada mereka di akhir film. Kalian pasti bertanya apa yang dimaksud dengan sujudlah kepada apa yang akan lahir malam ini.
Ini hanya teori, tapi mungkin yang dimaksud adalah Raminom. Ada juga yang berteori kalau ini adalah anak dari Heru Kusuma, atau bahkan itu bisa menjadi bapak yang mati lalu akan bangkit sebagai wadah baru bagi Raminom menggantikan sosok ibu yang mungkin akan meneror mereka di film ketiga. Di lirik lagu 1000 Dendam milik ibu, di situ tertulis, namun 1000 dendam halangi istirahat tenang. Kini ku kembali datang di hening dan durjana malam. Sebenarnya itu merupakan curahan hati Mawarni Suwono. Dia yang dipakai sebagai kamuflase harus bangun dari istirahat yang tenang untuk menagih 1000 dendam, yang bisa berarti 1000 jiwa kepada bapak. Lirik ini juga menceritakan cerita dari Pengabdi Setan 2 secara ringkas. Bisa jadi foreshadowing kematian Dino dan Pak Ustadz juga sudah diperlihatkan sejak awal. Pak Ustadz selalu mengeluh dia sakit pinggang, sementara dia mati dengan keadaan tubuh patah ke belakang. Di lain sisi, Dino menggali ruangan tetangganya memakai garpu, dan dia mati karena tertancap garpu.